Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Areseno dari kelas 12 IPS 1, absen 24. Kali ini saya akan membahas politik apartheid Afrika Selatan. Ini adalah identitas saya. Pertama-tama, politik apartheid Afrika Selatan merupakan salah satu peristiwa mutakhir di dunia. Di tulisan ini, kamu akan tahu kapan politik tersebut diterapkan, apa undang-undang yang diterapkan, di mana peristiwa tersebut, dan bahkan bagaimana perlawanan dan penghapusan dari politik apartheid Afrika Selatan. Apa itu apartheid? Pertama-tama, kita bahas dulu apa itu apartheid. Apartheid merupakan suatu kebijakan segregasi, pemisahan berdasarkan warna kulit yang diterapkan oleh pemerintah minoritas kulit Afrika Selatan sejak tahun 1948 hingga di 1991. Tokoh-tokoh Hendrik Frans Verwoerd, Nelson Rolihlahla Mandela, Frederick Willem de Klerk, Nathaniel Francois Mellon, Peter Willem Botha, dan Ferdinand Willem. Penerapan politik apartheid. Pada tahun 1948, politik apartheid diterapkan secara resmi oleh Perdana Menteri Afrika Selatan, Daniel Francois Mellon. Meski demikian, praktek diskriminasi rasial telah terjadi sejak tahun 1938. Ketika pemerintahan Afrika Selatan menerapkan kebijakan Native Land Act. Kebijakan ini mengakibatkan pembatasan kepemilikan tanah bagi warga kulit hitam di Afrika Selatan. Kebijakan ini diperkuat dengan penerapan Native Trust dan Land Act yang memperluas wilayah pembatasan terhadap kepemilikan tanah warga kulit hitam. Apa itu Native Trust dan Land Act? Native Trust, tanah yang dipegang oleh sekretaris negara untuk koloni dan dikelola oleh gubernur kolonial untuk kepentingan masyarakat Afrika. Kedua, Land Act, undang-undang yang melarang orang kulit hitam memiliki homeland di luar wilayah tempat tinggal yang telah ditentukan. Undang-undang Apartheid. 1. Land Act. 2. Group Areas Act tahun 1950 yang membagi tempat tinggal bagi warna kulit putih dengan warna kulit hitam dan kulit berwarna. Ketiga, Population Registration Act tahun 1950 yang membagi masyarakat Afrika Selatan ke dalam beberapa kelompok etnis. 4. Reservation of Separate Amenities Act tahun 1953 yang memisahkan berbagai fasilitas umum yang berdasarkan ras. Ini adalah dokumentasi rakyat Afrika. Bagaimana rakyat Afrika melawan apartheid? Sering berjalannya waktu, Verwoerd diganti oleh Peter Botha pada tahun 1976. Politik apartheid semakin kental terasa dan memecah belah persatuan Afrika Selatan. Gejala ras diskriminasi yang dilakukan bangsa Eropa memandang penduduk pribumi kulit hitam dengan pandangan rendah. Kondisi tersebut awalnya tidak dipahami oleh mereka. Namun lambat laun terjadi kesamaan pikiran tentang diskriminasi rasial ini. Orang-orang kulit hitam melakukan perlawanan membentuk organisasi Afrika National Congress. ANC merupakan partai politik untuk mengalahkan politik kulit putih bawah pimpinan Nelson Mandela pada tahun 1952. Perlawanan Afrika terhadap apartheid. Nelson Mandela adalah rakyat Afrika Selatan yang secara konsisten berjuang menentang rezim apartheid yang rasialis. Ia berkoalisi dengan kulit berwarna kulit kuning untuk memperkuat partai hingga mencetuskan Freedom Charter sebagai program perjuangan ANC. Peter Botha tidak tinggal diam. Ia menumpas setiap perlawanan dengan menjebloskan tokoh-tokoh kulit hitam ke penjara, termasuk Nelson Mandela yang mendekam ke penjara selama 27 tahun. Perjuangan Nelson Mandela. Namun hal ini tak menjadi halangan namanya kembali populer saat terpilih menjadi sekjen ANC dan melakukan perjuangan secara rahasia.
Ia yang memimpin mengokohkan selama 3 hari pada 29 sampai 31 Mei 1961 dan berujung dijebloskan penjara 5 tahun. Sejumlah kawanan tokoh lain dari ANC juga ikut ditangkap. Mereka dituduh bersekongkol, menumbangkan pemerintah, dan dihukum pemerintah seumur hidup di Pulau Robben, Cape Town. Perjuangan Nelson Mandela. Selama di penjara, terjadi kampanye dan aksi protes pembebasan Mandela sejak tahun 1982. Di tahun 1988, pada ulang tahun Nelson Mandela ke-70 dirayakan oleh bangsa Afrika dengan konser selama 120 jam non-stop, disiarkan di 50 negara. Kampanye ini membuat banyak negara simpati dan mengecam pemerintah apartheid secara politik maupun ekonomi untuk turun. Akhirnya, tahun 1970, Peter Botha mengurangi undang-undang apartheid, meski tidak keseluruhan. Penghapusan apartheid. Pada tahun 1980-an, berkembang gerakan anti-apartheid di Eropa dan AS yang mendukung pemboikotan terhadap Afrika Selatan. Gerakan ini juga menuntut pembebasan Nelson Mandela serta penarikan perusahaan AS dari Afrika Selatan. Di dalam negeri Afrika Selatan sendiri, pemerintah Afrika Selatan menyadari perlunya melakukan reformasi terhadap kebijakan apartheid. Faktor pendorongnya adalah semakin kuatnya kecaman dunia internasional terhadap penerapan apartheid serta penurunan demografi penduduk kulit putih di Afrika Selatan. Penurunan ekonomi Afrika Selatan pada pertengahan tahun 1980-an mempercepat proses menuju penghapusan apartheid. Pada tahun 1989, Presiden Afrika Selatan Peter Botha digantikan oleh Frederick Willem de Klerk. Kemudian memulai upaya reformasi dengan menyampaikan kepada parlemen pada bulan Februari 1990 kebijakan UU Apartheid. Di bulan yang sama, Willem de Klerk membebaskan Nelson Mandela setelah ditahan selama 28 tahun. Dicapai pula kesepakatan pelaksanaan pemilihan umum pada tahun 1994 yang diikuti oleh orang-orang kulit hitam. Pemilu 1994 kemudian berhasil dimenangkan oleh partai ANC dengan suara mayoritas. Awal baru rakyat Afrika. Di tahun 1990, Ferdinand Willem membebaskan Nelson Mandela pada sidang parlemen 21 Februari 1991. Ia menghapus Undang-Undang tentang Group Areas Act, Land Act, dan Population Registration Act pada tanggal 10 Mei 1994. Nelson Mandela dilantik menjadi Presiden Afrika Selatan. Pengangkatan ini menandai babak baru sejarah Afrika Selatan, karena untuk pertama kalinya Afrika Selatan dipimpin oleh Presiden kulit hitam. The presentation is over. Sekian dari presentasi saya. Bila kurang jelas, silakan isi kolom komentar di bawah. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.